Tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Biasanya yang ada di dalam kelas itu tata tertib sekolah, itu tata tertib yang diadakan oleh sekolah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa? Yang saya jawab? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita yakini, yang berasal dari keyakinan kita bersama dan menjadi nilai-nilai kebaikan yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Contohnya apa? Coba Dela, apa contohnya Del? Saling menghargai. Bagus, saling menghargai. Keyakinan kelas itu dibuat dengan kata-kata yang bernilai positif. Tidak boleh kata-kata yang bernilai negatif. Contohnya apa? Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dengan kata tidak itu berarti sudah negatif. Bisa membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas nanti ditulis di kertas ini, terus kita tempelkan di depan untuk dibaca setiap hari. Siapa yang sudah? Coba bawa ke depan punyanya Dela. Apa Dela keyakinan kelas yang ditulis? Saling menghargai, silakan ditempel di atas. Yuk selanjutnya maju. Apa punyanya Bizar? Menjaga kebersihan kelas. Silakan tempel. Terus selanjutnya punyanya Asifa. Punyanya Sifa apa? Dibaca yang nyaring. Membudayakan membaca. Ayo ditempel. Di sini boleh. Ya selanjutnya Ainun. Dibaca yang nyaring punya Ainun apa Ainun? Meningkatkan disiplin. Boleh ditempel. Iya. Apa dia? Selalu bekerja sama. Ya, apa? Apa? Dibaca yang nyaring. Saling menghargai. Yang terakhir, jangan
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pembacaan materi sosialisasi budaya positif, yang ketiga, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka sosialisasi atau penindasan budaya positif pendidikan guru penggerak aksi nyata di tempat yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadiran baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari minatil mati ilan nur. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di mana Bapak Ibu sudah menghadiri kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kompetensi daripada Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian yang kedua, dengan dasar diberlakukannya kebijakan dari Kemendikbudristek tentang kurikulum merdeka yang dipakai dan dimulai tahun pelajaran 2022-2023, maka perlu kita mengadakan kegiatan sosialisasi penindasan budaya positif ini dari Bapak Ibu Dewan Guru penggerak. Kemudian perlu kami informasikan bahwasanya tujuan daripada kegiatan ini adalah mensosialisasikan nilai-nilai budaya positif yang harus diimplementasikan oleh semua warga sekolah, terutama guru, untuk memunculkan budaya positif di kelas maupun di sekolah, sehingga Bapak Ibu Dewan Guru yang lain akan mendapatkan nilai budaya positif dan pengalaman belajar yang luar biasa. Di antaranya nanti akan ada teori motivasi, penghargaan, hukuman, kebutuhan dasar manusia, teori kontrol positif, kontrol guru, kemudian disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kesembilan materi ini dapat nantinya diterapkan di sekolah dan di kelas, sehingga nantinya dapat memunculkan budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan kurikulum merdeka. Jadi harapan besar kami kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk dapatnya mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Bapak Ibu Dewan Guru
mendapatkan pengalaman belajar dari Bapak Ibu Dewan Guru penggerak. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan layar di depan untuk mengikuti sosialisasi. Budaya positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Intrinsik maksudnya itu timbul dari diri sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada yang menyuruh, tapi murni keluar dari dirinya sendiri. Akibatnya itu dari motivasi kita sebagai guru. Terus harus berkesinambungan. Tidak bisa anak-anak itu dikasih tahu sekali pas melakukan gitu, tidak bisa. Kita harus bersinergi antara kita, antara guru dengan murid dengan temannya, kita dengan kepala sekolah, kita dengan stakeholder yang lain, itu harus bersinergi dan dilakukan secara berkesinambungan. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan 9 materi, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, segitiga restitusi, keyakinan tenas, dan hukuman serta penghargaan. Ada 3 motivasi menurut Dian Gosen. Begitu kira-kira cara bacanya. Insya Allah benar, saya sudah tanya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini itu paling rendah. Motivasi paling rendah ini, kenapa dibilang paling rendah? Itu karena motivasi ini perilaku manusia, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalkan anak-anak, ayo bajunya yang rapi, nanti kalau ketemu bapak A pasti kita dimarahin, pasti kita dicubit atau dibentak segala macam, karena itu bukan karena kesadaran sendiri merapikan bajunya, tapi karena takut gitu. Karena takut dengan bapak A, takut dengan ibu E. Jadi belum sadar dari keinginannya sendiri. Saya lanjutkan, akan bertanya, belum ya? Masih nomor 1 ya. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini masih eksternal, masih dari luar. Karena dia takut, karena ada aturan, ada tata tertib, adanya hukuman, mereka takut dengan hukuman gitu. Selanjutnya ada motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini lebih ke ada maunya, begitu. Motivasinya ini mengharapkan sesuatu. Misalkan murid E, dia ingin belajar matematika karena diiming-imingi hadiah. Kalau dapat hadiah, kalau kamu dapat juara, hadiahnya ini. Jadi kalau tidak diimingin hadiah, dia nggak belajar. Jadi masih eksternal. Jadi motivasi ini juga belum sempurna. Jadi kita memberikan hadiah, memang kita buat anak-anak gitu rewardnya. Tapi sebenarnya motivasi seperti ini juga kurang sempurna. Karena kalau tidak ada reward, anak-anak tidak mau belajar lagi. Saya bacakan 1 tingkat, masih Bu ya? 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang tadi paling rendah, sekarang sudah membaik tapi belum sempurna. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia masih
mengharapkan imbalan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, masih dalam luar hatinya, luar keinginannya sendiri, masih ada maunya. Yang pertama karena ketakutan hukuman, yang kedua sekarang hanya ingin mendapatkan sesuatu dari yang dia lakukan. Saya pakai baju rapi biar dipuji sama guru kelas. Saya datang lebih awal karena saya ingin dipuji oleh guru, dipuji oleh kepala sekolah. Jadi belum datang dari dirinya sendiri. Yang ketiga, motivasi Dian Gosen. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang sudah sempurna. Jadi anak-anak itu tergugah dari hatinya, melakukan sesuatu ikhlas, ridho, melakukannya dengan keinginannya sendiri. Saya bantu baca, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, sudah dalam dirinya sendiri. Jadi kalau sudah di dirinya sendiri, seperti sholat, dengar azan langsung ambil wudhu. Jadi kalau masih disuruh orang tuanya masih eksternal. Kalau masih mau hadiah masih eksternal. Jadi motivasi yang paling bagus untuk murid kita itu membangun dari intrinsiknya, dari dalam dirinya. Dengan salah satu contoh yang paling bagus itu kita menjadi model, kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Untuk motivasi Dian Gosen ini ada 3 yang sudah saya paparkan. Kemudian materi selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Sebelum saya jelaskan, mungkin Bu Ira bisa buka LMS. Nomor 9. Dan kita ada contoh dulu sebelum saya menjelaskan. Kasus Bu Anas di bawah ini. Mari kita baca bersama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi nggak ikut mendengarkan, malah menggambar atau garuk-garuk atau ngantuk. Itu dia nggak fokus. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi gugup. Ketika anak melamun, pas ditanya, suruh langsung menjawab, pasti kaget anaknya. Tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, saking kagetnya Bapak Ibu ya. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya di depan teman-temannya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau bukan untuk Iva? Yang dilakukan Pak Seno, teman-teman itu termasuk hukuman atau bukan? Hukuman ya, karena hukuman itu bersifat menyakitkan, menyakiti, membuat sakit hati. Jadi mungkin kita sebagai guru bisa merubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Bu Ira,
Minta tolong kembali ke layar. Di sini dicatat hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang secara tiba-tiba yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Biasanya hukuman itu mendadak. Misalkan anak-anak lari, menabrak temannya, makanannya jatuh, langsung gigir. Gitu, langsung anaknya dimarahin. Itu kan tidak ada di aturan, tapi mendadak, spontan yang dilakukan kita kepada anak-anak. Harusnya nanti ada penjelasan di teman-teman nanti saya itu ada segitiga restitusi bagaimana cara menanggapi perlakuan anak-anak yang negatif. Selanjutnya, penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan persyaratan. Hanya dengan melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Seperti yang tadi 3 motivasi, ini termasuk ke yang kedua. Jadi penghargaan ini melakukan sesuatu mengharapkan imbalan. Lanjut ya. Pada tahun 1993, wawancara SDD Annual Conference itu Bu Laila bacanya? Sudah betul? Conference. Iya. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Jadi penghargaan dan hukuman itu tidak cocok Bapak Ibu untuk kurikulum sekarang, karena banyak negatifnya daripada positifnya. Menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut KON, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Proses itu adalah penghargaan, bukan sesuatu benda, sesuatu ujian, itu bukan penghargaan. Tapi proses yang dialami anak mulai dari gak bisa, menjadi sangat bisa, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Terus selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Saya ada contohnya lagi Bu Ira. LMS nomor 13. Ini dia. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang untuk penghargaan ini. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Seperti tadi motivasi yang kedua. Maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi di dalam. Jadi setiap yang dia lakukan mesti mengharapkan imbalan gitu. Ini yang jangka panjang dan jangka pendek. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Gitu. Jadi penghargaan itu tidak sempurna. Lanjut Wira, next yang bawah. Ya, untuk tadi. Sekarang penghargaan yang tidak efektif. Yang tadi penghargaan yang jangka panjang dan pendek. Yang sekarang penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Gitu. Jadi kalau tidak mendapatkan sesuatu, dia tidak dihargai. Gitu. Kamu kalau nggak juara, usah. Gitu. Jadi lebih parah penghargaan ini ternyata. Penghargaan tadinya niatnya untuk memotivasi, tetapi akhirnya menjadi Bapak silahkan Bu. Menjadi pengurang buat anak. Ternyata kalau tidak juara kita nggak dihargai, kita nggak dapat apa-apa, malah dimarahin gitu.
Selanjutnya, jika kita yang mengharapkan suatu penghargaan dari yang dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Seperti tadi yang saya katakan, kalau tidak juara, tidak ada penghargaan, tidak ada hadiah, tidak ada motivasi lagi. Jadi sangat penghargaan ini sangat tidak dianjurkan untuk kurikulum yang baru. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Kalau sudah ketergantungan, terus kita keluarkan modal untuk membeli sesuatu, untuk melakukan sesuatu, gitu. Lanjut Bu Ira. Penghargaan yang merusak hubungan, ini yang berbahaya. Kita seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, kita dipuji-puji terus karena mendapatkan juara, maka yang lain akan merasa iri, akhirnya ngambek. Ini yang bahaya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Begitu, ini faktor negatifnya. Yang satu mendapatkan juara, dapat pujian, yang lain tidak dapat juara, akhirnya iri, akhirnya marah, akhirnya merusak hubungan. Ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid lain termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja, bukan ada pada dalam dirinya. Hanya ingin menyenangkan guru saja, bukan untuk dirinya sendiri. Besar kemungkinan murid-murid tersebut mereka akan bersikap jujur kepada guru tersebut hanya untuk ibu, bukan untuk dirinya sendiri. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ketika yang diutus itu terus, itu akan merusak hubungan. Sudah kan nggak usah belajar, yang berangkat lomba ya pasti itu, gitu. Penjelasannya ini seperti ini. Jadi motivasi atau penghargaan untuk anak-anak itu menjadi sebuah kecemasan buat apa belajar, karena yang tetap berangkat lomba tetap si A, begitu. Motivasinya berkurang. Terus yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan. Nah itu, seperti yang tadi saya bilang, tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, akan berhenti mencoba. Jadi tidak mau lagi, karena yang sering mendapat penghargaan, dapat hadiah si A. Rekan yang sebenarnya bisa, karena kita belum membangun motivasi dari dirinya, maka anak itu akan berhenti mencoba. Selanjutnya Bu Ira, ini yang paling bahaya, penghargaan yang merusak hubungan. Penghargaan yang mengurangi kecepatan. Ini contohnya, contohnya sudah saya sebutkan tadi, seperti ikut lomba itu saja. Kemudian diminta untuk melakukan, tapi dia udah nggak mau lagi karena motivasinya belum kita bangun. Lanjut ke presentasi dia. Lanjut. Ternyata bagian saya sudah selesai untuk motivasi, kemudian dosen, kemudian hukuman dan penghargaan. Nanti supaya lebih jelas lagi akan berhubungan, saling berhubungan antara materi saya, materi Bu Ira dan Bu Ani akan saling berhubungan. Nanti sesi tanya jawab ada di akhir. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis dulu. Nanti kita bantu menjawab. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas kegagalan. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Di sini berarti guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesannya kepada seorang murid.
Bu Neng. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahkan orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukiran kerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk waktu yang jangka panjang, karena ini dapat menyebabkan permusuhan yang terbentuk antara guru dan siswa. Di sini ada teori Stephen R. Covey. Di sini ada teori prinsip centered leadership. Benar Bu Lela. Di sini prinsip kepemimpinan. Prinsip ini prinsip kepemimpinan. Di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit demi sedikit ubahlah perilaku Anda. Artinya ubahlah perilaku diri kita sendiri. Namun bila ingin memperbaiki cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan yang kita gunakan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Terus skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada Bu Neng. Pada dasarnya setiap apa yang kita lakukan, kita memiliki pikiran bahwa kita memiliki kebutuhan yang sama. Pada teori kontrol ini, setiap orang tidak memiliki kebutuhan yang berbeda. Berarti setiap orang ini tidak sama kebutuhannya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol ini, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, yang biasa kita gunakan, kita mencoba mengubah orang lain agar pandangannya sama dengan kita. Padahal seharusnya kita mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita yang harus mencoba untuk memahami orang lain. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya di teori ini, semua perilaku yang dilakukan oleh orang lain pasti memiliki tujuan. Bisa jadi tujuan tersebut tidak sama dengan kita, tapi pada teori ini kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan terhadap orang lain. Terus yang kelima di sini, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori ini hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang betul pada teori kontrol ini, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang paling penting, model berpikir menang dan kalah. Terkadang kita dalam menyelesaikan suatu masalah, kita menerapkan model berpikir menang atau kalah. Padahal pada teori ini kita harus menggunakan pola pikir menang-menang. Berarti di sini tidak ada yang kalah. Yang selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, di sini ada kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk jelasnya, Bapak Ibu di sini, saya akan menampilkan sebuah video agar Bapak dan Ibu bisa mengetahui perbedaannya antara 5 posisi. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Yang ketiga ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan Nan. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nan! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Setelah kita melihat bersama-sama 5 posisi kontrol, menurut Bapak dan Ibu Guru, mana posisi kontrol yang paling baik dan yang bisa diterapkan di sekolah? Posisi kontrol sebagai manajer, karena di sini pada kontrol manajer, suara kita biasanya lebih halus daripada posisi penghukum. Terus tidak kaku kepada murid. Terus biasanya kita menanyakan terlebih dahulu apa dan mengapa siswa tersebut datang terlambat dan bagaimana cara menyelesaikan solusi. Setelah itu keyakinan apa yang telah kita langgar dalam kelas tersebut, sehingga siswa itu merasa, oh iya saya salah, sehingga saya harus memperbaikinya besok. Tidak takut karena dihukum atau tidak takut karena diajak temannya, tapi kesadaran itu muncul karena diri anak itu sendiri. Begitu. Terus yang terakhir, materi yang terakhir adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Yang pertama di sini kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu ternyata memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan keinginan tersebut, sebetulnya kita sedang memenuhi satu dasar kebutuhan kita. Yang pertama di sini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis atau bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Contohnya di sini, misalnya ada siswa yang telat. Setelah saya tanyakan kenapa kok telat, karena anak tersebut masih membantu ibunya untuk berjualan di pasar, sehingga sampai di sekolah telat. Berarti anak tersebut memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Misalnya di sini ada siswa terlambat karena datang kesiangan. Ketika saya tanya, kenapa kok datang kesiangan? Jawaban siswa tersebut, karena orang tuanya berjualan di pasar, sehingga di rumah tidak ada yang membangunkan. Di sini siswa itu secara tidak langsung mencari kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap dihargai, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui dan dihormati. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Misalnya, anak merasa bosan di dalam kelas sehingga anak tersebut mencari masalah di dalam kelas karena dirinya sudah merasa bosan. Alangkah baiknya ketika anak-anak sudah seharian di dalam kelas mencoba memunculkan pelajaran yang tidak membosankan ke siswa, seperti mengajak siswa keluar kelas begitu. Dan yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain-main dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Biasanya kalau orang seperti ini tujuan-tujuan dalam kelas, sehingga dia mencari kesenangan apa yang ingin dia lakukan di dalam kelas. Melakukan kesalahan, ngebung apa yang mereka lakukan untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang keyakinan kelas. Maaf sebelumnya, bukannya saya ingin menggurui atau bagaimana, tapi saya hanya ingin sekedar menyampaikan apa yang saya dapat dari pendidikan penggerak ini. Keyakinan kelas itu apa sih? Baik, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati guru dan murid. Pertanyaannya, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Nah, peraturan itu kita sudah sering alami di mana-mana pun, dan peraturan itu bersifat mengikat. Peraturan dibuat oleh instansi atau lembaga dengan sepihak. Kenapa kok keyakinan kelas? Nah, inilah keunikan dari keyakinan kelas. Kenapa? Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati antara guru dan murid. Siapa yang menciptakan? Ya murid sendiri. Murid sendirilah yang menciptakan peraturan itu. Mereka akan menuliskan hal apa yang akan ingin mereka dapatkan dan akan disepakati bersama-sama. Next. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa prosedur yang akan dilakukan, ya. Pertama, dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi mereka itu lebih abstrak, bukan misalkan kalau peraturan begini, dilarang dilarang baju dikeluarkan, misalkan seperti itu. Kenapa kok menjadi keyakinan kelas? Di situ akan lebih simpel, bahasanya lebih enak. Misalkan menjaga ketertiban, memakai seragam sesuai dengan memakai seragam sesuai dengan ketentuan.
Umpamanya datang terlambat, dilarang datang terlambat. Nah, di situ nanti ada keyakinan kelasnya. Contohnya menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Pertanyaannya menjadi lebih halus seperti itu kalimatnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan itu berupa kalimat kebajikan tadi, universal, secara umum, tidak pada mengekang, tidak. Dan berikutnya adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Tidak ada kata tidak boleh atau dilarang, tidak ada kata seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalaupun terlalu banyak, nanti guru bersama siswa bisa memilih dan memilah. Kalimat yang hampir mirip dijadikan satu kalimat yang isinya sama. Jadi mungkin paling maksimal membuat keyakinan kelas itu 5 saja. Kalau terlalu banyak, anak-anak itu nanti bingung mana yang mau dipakai. Dan mereka akan lupa dengan peraturan kelas yang ada. Jadi dari sekian banyak, mungkin waktu membuat keyakinan kelas, kita bisa membuat semua murid menunjukkan atau menyatakan tulisannya, pendapatnya. Tapi nanti kita akan pilih, kita satukan 5 kalimat saja atau 4 kalimat saja yang benar-benar itu bisa mewakili dari semua kata-kata itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya begini, sesuatu yang mudah mereka jalani, mudah mereka terapkan. Bahkan kadang kita melihat anak-anak itu cenderung melakukan membuat tugas. Nah, di situ kita bisa tambahkan keyakinan kelas selalu bergembira. Seperti itu. Ditambahkan di situ. Selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan melalui lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, bagilah sebuah kertas kepada masing-masing anak untuk mereka tuliskan tentang pendapat mereka, apa yang mereka inginkan di kelasnya. Nah, seperti itu. Tidak terkecuali. Berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas yang kita pilih tadi, yang sudah mewakili dari beberapa pernyataan, kita tawarkan kepada siswa. Setuju nggak kalau kita selalu aktif dalam mengerjakan tugas? Nanti mereka akan menjawab, setuju. Oke, berarti sudah mendapat satu keyakinan kelas. Setuju nggak kalau ada kita bersikap sopan kepada teman, menghargai teman, menghargai guru? Setuju. Nah, sudah dapat lagi keyakinan kelas. Begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi apa yang sudah pendapat dari siswa tadi kita ambil kesimpulannya dan kita tawarkan kepada mereka atau kita tinjau kembali. Next. Ya, di sini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Barusan saya sudah menyinggungnya sesuai dengan ini. Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Ya, jadi kita jelaskan, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yang membuat adalah kalian sendiri dan kalian sendiri pula yang akan menjalaninya. Jadi kalian akan merasa enak. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau di kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tadi yang sudah saya contohkan. Di sini ada contohnya lagi. Jangan berlari di kelas. Kita bisa mengubahnya menjadi kalimat yang positif dengan
berjalanlah di atas koridor. Dan yang keempat, tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, di tahap ini berarti kita harus pandai memilih kalimat. Kalimat itu supaya bukan kalimat yang kaku. Jadi kalimat yang lebih luas, kalimat yang lebih bersifat positif. Next. Di sini yang dapat kita simpulkan dari keyakinan kelas dan dari hal sebelumnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Leng tadi, saya singgung sedikit bahwa mungkin selama ini saya sendiri merasa guru itu superior. Guru itu bisa mengubah murid. Guru itu bisa membuat murid menjadi takut dan murid bisa menjadi tunduk, dan itu saya sendiri saya mengalami. Ternyata itu keliru. Bahkan kita yang selama ini penghargaan itu pun ternyata bukan sesuatu yang bagus. Akan seperti yang Bu Neng tadi katakan, akan membuat jiwa kerdil. Kenapa kerdil? Karena hanya menunggu datangnya penghargaan, menunggu datangnya hadiah, hanya menunggu pujian. Jadi saya juga baru menyadari dan ternyata seperti ini. Jadi yang selama ini yang terjadi di kelas itu saya salah, saya mengakui sendiri. Ternyata hukuman itu juga salah. Jika ada yang terlambat nulis 10 kali, nah ternyata itu juga salah. Jadi saya pun di sini saya juga mulai belajar untuk menerapkan seperti yang ada di dalam budaya positif ini. Next. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah supaya terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini materi terakhir dari kami adalah restitusi dari semua tadi teori kontrol, teori penghukum, teori pembuat rasa bersalah, manajer, memantau, dan lain-lain. Itu inilah akhir atau muara dari seluruh teori tadi. Apa itu restitusi? Saya juga baru mengenal setelah saya ikuti CGP ini. Saya juga tidak tahu, dan ternyata saya baru tahu. Sekarang saya merefleksikan diri. Nah, inilah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Diana Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari teori Charles Gerson 1996. Jadi di sini dengan segitiga restitusi, ternyata kita ketika menangani anak yang sedang mempunyai masalah, kita Cong, ayo Cong berdiri di sana Cong, ayo Cong lakukan PR, buat PR di luar, ayo Cong ini begini, dan ternyata itu salah. Saya baru menyadari juga. Nah,
Restitusi ini seperti tadi yang kita lihat di dalam video, berhubungan erat dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Restitusi adalah tindakannya, posisi kontrol adalah cara dari segi gurunya, dan restitusi adalah tindakan yang dilakukan guru itu dalam menangani kasus siswa. Sebelumnya tadi berbahas. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Artinya begini, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, dan kita, ternyata seperti itu mereka menjadi semakin bersalah, anak itu. Nah, tapi dia merasa bersalah itu karena takut sama gurunya. Loh, di sini ini penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain, Bu, atau menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman dari gurunya, bukan. Tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Di sini kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana mengajak murid merefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih menghargai dirinya sendiri. Nah, caranya supaya kita bisa mengantarkan pada tahap restitusi itu, next. Oh ya, ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan mencari kesalahan, kita belajar dari kesalahan itu. Oh, ada pelajaran apa yang bisa diambil dari kesalahan yang sudah dibuat. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi restitusi memperbaiki hubungan itu artinya begini, sebelumnya anak-anak merasa menjadi lemah, menjadi pihak yang bersalah. Dengan memperbaiki hukuman dibuatkan oleh gurunya, dia akan mendapatkan kembali karakter itu. Dia akan membuatkan hubungan itu menjadi dia lebih baik. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita seperti yang dalam video tadi, kan di situ kan gurunya pada posisi manajer menanyakan, apa yang kamu, keyakinan kelas yang telah kamu langgar kemarin tadi. Iya Bu, saya sudah melanggar, tidak menghargai menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, di situ ada penawaran dari gurunya. Apakah ada solusi supaya kamu tidak mengulang lagi? Iya Bu, besok saya akan menyetel alarm. Sejak mulai kapan kamu akan menyetel alarm kemarin? Ya, setelah pulang sekolah Bu, saya akan menyetel alarm. Apakah ada seseorang yang akan mengingatkanmu ketika kamu lupa membunyikan alarm? Oh iya Bu, ada mbak saya, Mbak Emma. Apakah ada orang lain lagi? Iya Bu, ibu saya. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan penawaran, mereka menjawab karena dari dirinya sendiri, bukan karena takut sama gurunya, bukan. Yang berikutnya adalah restitusi itu menuntun. Ya, menuntun sama seperti tadi. Pertanyaan-pertanyaan tadi adalah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan menuntun untuk menyadari dirinya sendiri, melihat dari dirinya sendiri, memunculkan kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena takut pada gurunya, takut sama kepala sekolah, atau takut kepada siapa, bukan. Nah, berarti restitusi ini mencari keputusan dasar yang mendasari tindakan. Contoh begini, ketika ada anak-anak beli jajan pada istirahat kedua, si A beli jajan, si B merebut jajannya si A. Kenapa si B itu merebut jajan? Kita telusuri. Uang saya habis Bu. Berarti kita kembalikan kepada kebutuhan dasar yang telah diterangkan oleh Ibu Ira tadi. Di situ ada kebutuhan dasar manusia untuk kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan hidup. Oh, berarti anak ini lapar intinya.
uang sudah habis karena sudah istirahat kedua. Ternyata anak ini mempunyai alasan yang tepat. Oh iya, jadi dia melakukan itu. Kenapa dia merebut jajan? Ternyata dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu memenuhi kebutuhan hidup karena dia sedang lapar. Yang berikutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Ya, cara yang selama ini kita lakukan itu mungkin perlu kita kaji ulang, dan restitusilah adalah cara yang paling baik. Yang berikutnya adalah restitusi menguatkan, kembali lagi menguatkan pada karakter, bukan apa lagi, karakter kembali ke dirinya, menjadi kepercayaan dirinya, menumbuhkan kebajikan dari dalam dirinya. Yang ketiga, yang berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Di sini bukan mencari kesalahan seperti yang kita bilang pada di awal tadi, tapi kita fokus pada mencari solusinya. Ketika anak-anak berbuat salah, bukannya kita menyalahkan, tapi kita coba tuntun mereka untuk dia menemukan sendiri solusinya. Dari sini restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ya, ini juga karena orang yang berbuat salah itu akan lemah. Dan di sini dengan kita restitusi akan mengembalikan murid pada kelompoknya kembali, membuat keceriaan kembali pada mereka. Next. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, di dalam ilusi video tadi ada kalimat yang menstabilkan identitas. Misalnya begini, ketika ada anak yang terlambat, ternyata mereka itu akan mengalami rasa bersalah. Nah, kita stabilkan dengan cara apa? Con, kenapa kok terlambat misalkan? Iya Bu, tadi malam saya masih nonton TV ini begini. Nah, kenapa kita menstabilkannya? Begini. Oh iya ya, Ibu juga pernah ngalaminya. Ibu juga pernah terlambat. Dengan diberi seperti itu namanya menstabilkan identitas. Jadi murid itu tidak sangat merasa bersalah. Kita kembalikan dia, kita stabilkan dulu. Di posisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pertanyaan apa yang kita tanyakan? Apakah mengapa kamu terlambat? Dan termasuk kita mencari tahu alasan mengapa kamu merebut jajan temannya? Mengapa tadi mengambil jajan tanpa izin? Iya Bu, karena saya lapar. Iya. Jadi kita tahu alasannya kenapa dia melakukannya. Iya Bu, saya lapar. Uang saya sudah habis. Oh iya, maklum, sudah istirahat kedua. Jadi ternyata kita lebih kepada validasi tindakan yang salah. Dia pasti punya alasan mengapa dia melakukan kesalahan itu. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Dari tahapan sudah menanyakan alasan tadi, kita pada tahapan keyakinan kelas. Kalau seperti ini, apakah kamu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Oh, tentu tidak. Apakah kamu sudah merasa melanggar keyakinan kelas? Iya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana? Untuk menghargai teman. Oh iya. Nah, berarti kita sudah menanyakan kepada mereka keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu sudah mereka melekat dalam diri mereka. Nah, terus setelah itu kita tanyakan solusinya. Berarti besok bagaimana supaya tidak mengulang lagi? Engki Bu, tinggal leku Bu, bangun pagi-pagi Bu. Tinggal leku nyangkut dari rumah Bu, maka membawa bekal dari rumah Bu. Nah, mereka akan mengatakan seperti itu. Terus solusinya bagaimana? Iya Bu, saya tidak akan mengulang lagi. Benar, Iki Bu. Ya, sudah janji ya. Ya. Jadi mereka gurunya menang, muridnya menang. Tidak ada yang merasa kalah atau merasa dikalahkan. Semuanya akan menang. Nah, itu yang keyakinan segitiga restitusi. Mungkin itu dari saya.
materi dari saya. Barangkali ada pertanyaan atau apa dari Bapak dan Ibu guru yang lain, semampu kami akan kami. Gimana terus mengajukan siswa, mengajukan siswa, menganggap pencegahan. Iya, iya. Iya. Dalam memberikan apresiasi atau penghargaan atau pengakuan, ada hal yang akan diingat. Pertama, kita memberikan pengakuan secara khusus, bukan di depan umum atau secara pribadi. Berikanlah penghargaan, pengakuan kepada semua murid secara bergantian, tidak ada terkecuali, tapi secara pribadi. Kalau ingin membuat semuanya, kita berikan pengakuan mereka, tapi secara bergantian dan secara pribadi. Dan yang berikutnya adalah kita berikan apresiasi, fokus kepada prosesnya dan bukan pada hasilnya. Begitu. Begitu Bu tadi, mungkin jawaban saya mungkin kurang sempurna, atau ada dari teman CGP lain yang akan menambahkan? Tidak. Baiklah. Sebenarnya banyak yang perlu kita diskusikan kok. Iya. Iya, iya. 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 Diskusi lagi. Boleh. Boleh. Di belakang layar. Mejamu berdekatan. Boleh. Baiklah, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit materi ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya bukan ahlinya, tapi saya hanya menggetok tunggarkan. Mudah-mudahan mengikhlaskan. Terima kasih atas semua dukungannya, atas partisipasinya semuanya. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan pahala. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan ruang kepada kami bertiga. Dan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada kekeliruan dari saya bertiga, saya Buneng dan Bu Ira. Akhirul kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita lewati bersama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk sekolah kita tercinta dan bisa diimplementasikan kepada kelas kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, untuk menutup acara pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu oleh Bapak Hanafi, guru kelas 6. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, waktu sudah berakhir. Karena anak-anak sudah menunggu, kita persingkat saja. Marilah kita tutup dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan lil alamin wa maghfiratan lil alamin. Allahumma hawwil ilayna fi sa'atina wa najina min nar wa lahum mustaqaratan min tujil qulubina wa da'idana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات اللهم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما يا رب الخير. ربنا ظلمنا انفسنا وتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا وقابلنا دعانا بقراءة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisaroh, guru SDN Kabupaten Tua Pamekasan. Saya akan menyampaikan tentang hasil yang sudah saya ikuti tentang sosialisasi positif budaya dari teman kami, yaitu CGP, yang sudah menyampaikan ada beberapa teori yang sudah disampaikan, diantaranya yaitu teori kontrol, kemudian 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kami sangat-sangat merasa mempunyai ilmu yang baru, mempunyai pengetahuan yang baru dari hasil yang sudah disampaikan oleh teman kami beberapa waktu lalu. Untuk itu pengetahuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Maka itu kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman CGP yang sudah memberikan sosialisasi kepada kami sehingga kami bisa menambah pengetahuan yang baru. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifatul Faisal, murid kelas 3.